Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Saya sahur. Saya bikin konten itu kembali masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lelakan urip saya. Walaupun sebentar ini teman sedulur saya bikin konten. Kembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi sosial media ini HP luar biasa. Facebook banyak sekali pemahaman, banyak sekali yang saya lihat. Panjenengan juga pastinya yang memegang HP, punya YouTube, punya Facebook, punya WhatsApp, luar biasa di zaman sekarang ini teman sedulur. Ayo gunakan pikiran kita dengan baik dan benar. Jangan sampai ketika melihat video, melihat apapun, berita, pemahaman dari agama apapun, sukunya apapun, khususnya umat Islam ini, sangat rentang, rawan sekali pikiran kita diisi dengan kebencian, dengan melihat video, melihat kejadian di saat ini. Semua kejadian di alam dunia ini benar adanya teman-teman, dan hanya mengulang-ulang saja. Manusia tinggal menjadi pengulang yang baik ataupun yang buruk, itu sudah ada di program pikirannya. Bahasa di orang Jawa, karma dari para leluhur, karma dari pokoknya keturunan-keturunannya. Gunakan pikiran kita dan putuslah karma buruk itu saat ini, detik ini juga. Saya melihat di video tadi itu di Facebook, pondok pesantren, santrinya bawa HP itu dipukuli, dihancurkan pakai martil mas dulur. Saya sangat-sangat Masya Allah. Mereka apa enggak punya, pokoknya sangat menyedihkan lah. Ini pondok pesantren sejahat itu, nggak merasakan jerih payah orang kampung, orang tua mereka membelikan sebuah handphone. Kalau orang yang bawa HP itu orang yang kaya, anak pejabat, nggak mungkin berani mas dulur. Itu mas dulur. Saya sedikit saja. Kejadian itu apakah salah? Tidak. Saya tidak pernah menyalahkan. Salah yang benar hanya urusan Sang Maha Pencipta. Dan apapun yang dilakukan ustadznya ataupun gurunya, dia sudah menanam apapun yang dia tanam akan dia petik juga nantinya. Itu hukum Allah, nggak pernah salah dan Allah nggak pernah bohong. Kelakuan apapun yang panjenengan kerjakan pasti akan menuai hasilnya. Kalau engkau menjahati orang, menyakiti hati orang siapapun, panjenengan akan mendapatkan yang lebih dari sakitnya orang itu. Dan juga ini di sosial media ini, pokoknya pendakwah penceramah di bulan puasa ini, saya lucu sekali tadi melihat berita sholat taraweh ya, karena sudah setengah bulan itu separuh itu ada kunutnya, dan itu ribut gara-gara nggak pakai kunut. Apakah salah teman-teman? Tidak, itu benar yang saya lihat, benar adanya. Hanya saja mereka belum bisa menerima ataupun mengerti bahwasanya ukuran sholat itu bukan fisiknya, bukan pakaiannya, bukan gerakannya. Yang pasti banyak sekali orang-orang itu hanya beribut, bertengkar kalau makan permen kulitnya saja diperdebatkan. Itu teman sedulur, sangat luar biasa. Terima kasih panjenengan semua yang sudah mendengar konten-konten saya, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun. Kembali saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan dimanapun panjenengan berada. Terima kasih sekali teman sedulur. Kalau orang Jawa, hati-hati, sabdo pandito ratu, ucapanmu adalah doa, namun rasa panjenengan adalah doa sesungguhnya. Hati-hati teman sedulur. Ingat selalu kebaikan leluhur kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah baik sebelum kita bisa apa-apa. Jangan pernah panjenengan pikiran panjenengan mau diisi memuji-muji, memuja-muja, mentakdimi orang yang bahkan tidak pernah kenal dengan panjenengan. Panjenengan yang rugi nantinya. Kalau Allah tahu semuanya isi hati panjenengan, yang orang lain tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Bersyukurlah, mensyukuri pada siapa orang yang sudah baik dengan panjenengan, walaupun beliau sudah meninggal dunia. Ingat kebaikannya,
ingat kebaikannya dan doakan mereka dengan baik. Di alam kubur sana tenang bahagia. Jangan mengingat keburukan siapapun teman sedulur. Saya titip pesan melalui sebuah sosial media ini. Panjenengan agamanya apapun, ritualnya apapun, sholatnya seperti apapun. Karena orang sekolah cerdas itu bukan berarti dia yang rajin berangkat sekolah tiap hari nggak pernah bolong. Apakah pasti pintar? Belum tentu. Apakah orang baik itu yang sholatnya tidak pernah bolong? Belum tentu juga. Apakah orang baik itu yang puasanya tidak pernah bolong? Belum tentu juga. Namun orang baik mereka yang selalu memberi waktu pada orang yang membutuhkan waktu. Banyak orang kaya kok, namun dia nggak ada teman. Berikan waktu, berikan senyum pada siapapun. Panjenengan orang yang selalu memberi. Kalau ada orang butuh sesuatu makanan, panjenengan punya, kasih. Anda memberi. Jika tidak punya apa-apa yang mau diberikan, minimal doakan yang baik pada siapapun, teman, tetangga, saudara, ataupun keluarga panjenengan. Jangan pernah mengingat keburukan mereka. Ingatlah kebaikannya. Karena yang panjenengan doakan, sesungguhnya doa itu kembali ke diri panjenengan sendiri-sendiri. Karena hukum alam semesta ini, hukum Allah itu hukum tabu tuai, hukum tarik menarik. Siapa menanam dia yang memetiknya. Hukum itu doa panjenengan sesungguhnya mendoakan panjenengan sendiri. Ketika panjenengan mengatakan buruk orang lain itu bukan mengatakan orang itu, sesungguhnya panjenengan sendiri yang akan menimpa. Menerima itu yakin, namun jangan percaya saya. Renungkan kata-kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Apapun yang panjenengan tanam, panjenengan yang akan memetiknya. Ini bukan masalah ritual ibadah, bukan masalah apapun teman sedulur. Karena yang kita bawa mati bukan fisik kita, bukan hafalan-hafalan dari agama apapun, namun isi hati kita, pikiran kita. Baik atau tidakkah kita kepada siapapun, ciptaan Allah apapun, itu sudah terekam di sebuah memori ataupun batin hati manusia. Terima kasih teman sedulur, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.